Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Tito selaku dosen pengampu SKBJ serta teman-teman yang berbahagia pada hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang aspek ekonomi, sosial, dan politik. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada Naufal Akila dengan NPM 071, ada M Mufti Fahrul Rozi NPM 236, saya sendiri Fulja Aswonga NPM 239, Dia Safira NPM 265, Nabila Maharani NPM 285, Nahda Naila NPM 289. Baik, materi yang pertama yaitu aspek ekonomi. Cukup banyak data makroekonomi yang tersebar di berbagai media yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi informasi penting dalam rangka studi kelayakan bisnis. Pengaruh makroekonomi suatu daerah atau negara secara langsung atau tidak langsung adalah nyata pada rencana bisnis. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi rencana pembangunan nasional. Analisis manfaat proyek ditinjau dari sisi ini dimaksudkan agar proyek dapat yang pertama memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kegiatan usaha tidak perlu digantikan oleh tenaga kerja asing serta penggunaan tenaga mesin perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Sumber daya lokal misalnya bahan baku apabila dimanfaatkan untuk proses produksi akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Yang ketiga, menghasilkan dan menghemat devisa negara. Penggunaan bahan baku lokal berarti mengurangi penggunaan bahan impor, yang berarti menghemat devisa negara. Jika produk yang dihasilkan untuk pasar ekspor, maka bisnis ini akan menghasilkan devisa negara. Lalu yang keempat, menumbuhkan industri lain. Diharapkan menumbuhkan industri lain sebagai dampak positif adanya kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Lalu yang kelima, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan. Perlu dikembangkan usaha di dalam negeri agar kebutuhan di dalam negeri itu terpenuhi dan juga tidak terjadi monopoli. Lalu yang terakhir, menambah pendapatan nasional. Dengan pertumbuhnya bisnis di dalam negeri, maka impor akan berkurang. Jika permintaan ekspor meningkat, sudah pasti bisnis ini akan menambah pendapatan nasional. Selanjutnya ada sisi distribusi nilai tambah. Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kualitatif. Dalam perhitungan tersebut, agar lebih mudah dapat diasumsikan bahwa proyek berproduksi dengan kapasitas normal. Setelah nilai tambah diketahui besarnya, nilai ini selanjutnya dapat didistribusikan dengan perhitungan-perhitungan yang jelas. Dengan contoh ada di kanan, yang dimana ada penerimaan penjualan dikurangi dengan biaya-biaya akan mendapatkan nilai tambah kotor. Lalu nilai tambah kotor dikurangi lagi dengan biaya depresiasi dan amortisasi akan mendapatkan nilai tambah bersih. Nilai tambah bersih ini selanjutnya akan didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu dengan nilai persentase tertentu pula, yang dimana terdapat contoh di bawahnya. Ini nilai-nilai tambah ini akan didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu. Jadi dengan adanya nilai tambah, berarti bisnis yang dijalankan perusahaan meningkatkan kesejahteraan berbagai pihak seperti yang dicontohkan. Selanjutnya ada sisi nilai investasi per tenaga kerja. Penilaian berikutnya adalah proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek pada modal atau pada karya adalah dengan membagi jumlah investasi, yang dimana ada modal tetap plus modal kerja dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat, sehingga dapat nilai investasi merupakan jumlah investasi sebelum dan sesudah investasi merupakan jumlah investasi. Dengan catatan, model ini belum diterapkan di Indonesia. Ukuran yang dipakai hanya berpatokan pada nilai rupiah tertentu. Misalnya proyek bisnis dengan nilai besar dari X rupiah adalah padat modal, dan selain itu berarti padat karya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hambatan di bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi terus dilaksanakan dalam rangka menaikkan atau paling tidak mempertahankan pendapatan yang telah dicapai. Bagi Indonesia, masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, sehingga tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, yang juga akan berdampak pada aspek sosial dan politik.
Nah, berikut adalah macam-macam hambatan di bidang ekonomi. Antara lain, pertama adalah iklim tropis, yaitu menyebabkan terjadinya lingkungan kerja yang panas dan lembab sehingga menurunkan usaha atau gairah kerja manusia. Banyaknya muncul penyakit, serta membuat pertanian kurang menguntungkan. Lalu ada produktivitas rendah. Ini disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber alam yang relatif kurang menguntungkan. Lalu kapital sedikit. Ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat pada rendahnya pendapatan negara. Lalu nilai perdagangan luar negeri yang rendah. Itu disebabkan oleh negara yang miskin yang mengandalkan ekspor bahan mentah yang mempunyai elastisitas penawaran permintaan atas perubahan harga yang inelastis. Lalu besarnya pengangguran. Hal ini disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota, dan kota tak mampu menampung tenaga mereka karena kurangnya faktor produksi lain. Lalu besarnya ketimpangan distribusi pendapatan, misalnya keuntungan lebih banyak dimiliki oleh sebagian kecil golongan tertentu saja. Lalu adalah tekanan penduduk yang berat. Hal ini disebabkan antara lain naiknya rata-rata umur manusia, dibarengi dengan masih besarnya persentase kenaikan jumlah penduduk yang semakin lama semakin membebani sumber daya lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu penggunaan tanah yang produktivitasnya rendah. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian menjadi mata pencarian utama. Di samping itu, kualitas alat produksi, pupuk, teknik pengolahan juga masih relatif rendah. Sebenarnya masih ada kendala-kendala yang lain, cuma sebagian besar adalah yang saya sebutkan barusan. Selanjutnya adalah dukungan pemerintah. Pemerintah mempunyai kepentingan agar perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan menghasilkan devisa bagi negara. Nah, salah satu bentuk dukungan itu adalah melalui proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan merupakan seluruh insentif perdagangan baik berupa proteksi maupun bantuan atau subsidi. Oleh karena itu, proteksi perdagangan lebih tepat disebut sebagai insentif perdagangan. Nah, berikut kebijakan langsung terhadap komoditi yang bersangkutan. Yang pertama, yaitu kebijakan perdagangan luar negeri terbagi atas dua instrumen, yaitu instrumen tarif yang terdiri atas pajak impor, pajak ekspor, dan subsidi ekspor. Lalu pajak yang kedua adalah serta instrumen non-tarif, yaitu terbagi atas dua pembatasan, yaitu pembatasan kuantitatif, yaitu berupa kuota impor dan kuota ekspor, serta pembatasan kualitatif, yaitu berupa syarat-syarat kesehatan, kualitas lingkungan, dan karantina. Lalu yang kedua adalah kebijakan perdagangan dalam negeri yang terbagi atas pertama, pajak penjualan, retribusi, dan kewajiban pembayaran lainnya. Lalu pengaturan distribusi barang dan pengaturan stabilisasi harga. Dan yang terakhir adalah kebijakan produksi yang terbagi atas pertama subsidi atau pajak langsung bagi produsen, lalu perlindungan harga produksi dan sarana produksi, pengaturan penggunaan sarana produksi. Aspek sosial. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Oleh karena itu, perusahaan hidup bersama dengan komponen lain dalam satu tatanan kehidupan yang pluralistik dan kompleks. 1. Perusahaan sebagai lembaga sosial. Sebuah perusahaan memiliki tugas melaksanakan bermacam-macam kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Untuk merealisasikannya tidaklah mudah. Sering timbul ancaman sekaligus peluang yang datang, terutama dari lingkungan eksternal, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Bisnis juga dipengaruhi oleh internal perusahaan seperti kinerja karyawan dan mutu produk. Selain mencari keuntungan, perusahaan hendaknya mengemban misi sosial kemasyarakatan agar dapat hidup saling menguntungkan. 2. Perubahan kondisi sosial yang kompleks. Pemecatan karyawan karena berbagai alasan, seperti karyawan mabuk-mabukan atau perusahaan mengalami kemerosotan keuntungan. Tindakan itu menyebabkan terganggunya keseimbangan sistem sosial yang kompleks dalam perusahaan. Hal ini diantaranya disebabkan oleh semakin baiknya peraturan pemerintah, meningkatnya kualitas SDM, kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, perkembangan pasar yang harus dilayani oleh banyak perusahaan, dan adanya sistem sosial yang bersifat pluralistik, di mana tugas sosial mulai ditangani oleh lembaga besar. 3. Perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik.
Dalam masyarakat pluralistik terdapat beberapa pusat kekuatan yang masing-masing mempunyai otonomi tertentu meskipun tidak berdiri sendiri. Perusahaan dianggap ikut bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial, baik kesejahteraan secara umum. Selanjutnya, terkait yang sudah dijelaskan teman saya, hendaknya bisnis memiliki manfaat-manfaat sosial yang hendaknya diterima oleh masyarakat, seperti membuka lapangan kerja baru. Dengan maksud dibukanya proyek bisnis, diharapkan akan membuat masyarakat sekitar untuk turut membuka lapangan kerja baru. Misalnya, dengan berdirinya mal di suatu daerah tertentu, dapat membantu menyediakan tempat bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Yang kedua, melaksanakan ahli teknologi. Maksud dari melaksanakan ahli teknologi ini dengan dilakukannya peningkatan mental kepada pekerja sebagai tenaga kerja yang handal, sehingga pekerja secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar secara positif. Yang ketiga, meningkatkan mutu hidup. Dengan adanya proyek bisnis ini turut serta dalam mengurangi angka pengangguran. Yang keempat, pengaruh positif. Proyek bisnis seharusnya berpengaruh positif pada masyarakat sekitar, tidak hanya berdampak pada meningkatnya atau semakin baiknya kondisi lingkungan fisik, tetapi juga kondisi lingkungan psikis mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Aspek politik. Adanya isu atau rumor atau spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita di media massa. Berita terbagi menjadi dua, ada good news dan bad news. Good news dimaknai sebagai berita-berita yang dapat diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai mendukung dan memiliki potensi mendatangkan keuntungan bagi dunia investasi. Contoh dari good news sendiri adalah ketika langkah dan kebijakan yang ditempuh pemerintah secara sungguh-sungguh demi tercapainya clean government akan dinilai oleh pasar sebagai good news karena kebijakan tersebut dianggap akan memberikan jaminan terhadap keamanan modal dan iklim berusaha. Bad news sendiri diartikan sebagai berita yang diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai tidak mendukung dan memiliki potensi mendatangkan kerugian bagi dunia investasi. Contoh bad news yaitu penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum pemerintah dalam menjalankan tugas mereka dinilai pasar sebagai bad news. Berikut adalah gambar atau tabel dari pengaruh kebijakan pemerintah terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar US periode Juli 97 sampai Desember 99. Slide selanjutnya adalah tabel atau gambar dari pengaruh skandal politik pemerintah terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar US periode Juli 97 sampai Desember 99. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.